Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bertafakkur di siang hari di masjid ini, seraya berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan seperti ini rasanya sulit diraih apabila tidak ada landasan iman dalam diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dengan julukan khusus dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan salat pada hari Jumat, bergegaslah, lekaslah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang telah menyambut panggilan itu, jangan ragu-ragu, hentikan segala kerjaan yang sedang kita hadapi. Betapa sering kita terlena oleh berbagai kesibukan sehari-hari, tanpa terasa kita telah berada di hari Jumat lagi. Karenanya marilah kita tafakkuri perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Hari ini kita berjamaah untuk ruku bersujud menghadap Allah Rabbul Izzati sambil menghitung-hitung kekayaan rohaniyah yang kita peroleh selama ini. Kita tidak tahu apakah pada hari Jumat yang akan datang kita masih dapat melaksanakan salat Jumat. Tiap 5 kali sehari semalam kita wajib melaksanakan salat. Kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk salat pada hari-hari berikutnya. Karena itu kita patut bertanya, apakah salat kita telah berbuah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah salat kita telah mampu menghentikan kita dari berbuat keji? Apakah salat kita telah mampu menghentikan kita dari perbuatan menggunjing orang lain? Apakah salat kita telah mampu mendorong kita bersifat dermawan, saling menyayangi, saling membantu dalam kebajikan, saling memperhatikan sesama manusia? Sampai di manakah salat kita dapat berbuah qalbu yang tenang, tidak resah dan gelisah menghadapi krisis kehidupan yang kita alami sekarang ini? Dan sampai di manakah salat kita dapat menumbuhkan iman yang kokoh dalam diri kita? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntunglah kaum mukminin, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk dan yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tiada berguna. Jamaah Jumat rahimakumullah, sampai batas-batas tertentu mungkin kita telah mencapai tahapan yang digambarkan oleh Al-Quran tersebut. Sewaktu-waktu kita dapat salat secara khusyuk, sewaktu-waktu kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada guna, sewaktu-waktu kita telah mampu membantu sesama umat manusia, sewaktu-waktu pula kita mampu mengendalikan dorongan-dorongan nafsu sehingga terbebas dari segala kemungkaran dan kejahatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita baru sewaktu-waktu mampu melaksanakan perbuatan manusia beriman, apakah tidak berarti bahwa sewaktu-waktu pula kita melakukan perbuatan yang tidak beriman? Tegasnya, kalau sewaktu-waktu kita mampu menjadi orang baik, apakah tidak berarti bahwa sewaktu-waktu kita bisa menjadi orang yang tidak baik?
Oleh karenanya mari kita renungkan buah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Apakah takwa dan iman kita telah meningkat? Kalau memang takwa kita telah berubah atau berbuah meningkat, apa indikatornya? Apa tandanya? Oleh karenanya mari kita simak Al-Quran ayat 133 sampai dengan 135 surah Ali Imran mengenai gambaran manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Bergegaslah kalian untuk mendapat ampunan dari Tuhan kalian dan untuk masuk surga yang luasnya seluas angkasa dan bumi yang telah tersedia bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam waktu lapang atau dalam kesempitan, menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila ia terlanjur mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, berbuat kesalahan, mereka cepat ingat kepada Tuhan mereka, lalu mereka memohon ampunan akan dosa-dosanya. Siapa lagi yang mengampuni dosanya kalau Allah bukan Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya karena mereka tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan dengan ayat di atas, khotib sengaja mengajak hadirin pada saat-saat seperti beginilah, pada saat kita duduk bertafakkur sambil menghitung-hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Sudah sampai di mana tahap dan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sampai di mana cinta kita kepada Allah? Sudah sampai di manakah kehadiran kita bermanfaat bagi sesama manusia? Sudah sampai di manakah kita mampu hidup harmonis sebagai individu dan anggota masyarakat? Sudah sampai di manakah kemampuan kita melaksanakan takwa dan iman? Mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melukiskan hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah kita memang ingin selalu dicintai Allah? Ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yutradu anhu ju'an aw yukshafu anhu kurban aw yuqda lahu dainan. Hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah hamba yang paling memberi manfaat bagi sesama manusia. Dan amal yang paling utama adalah menggembirakan qalbul mukmin dengan jalan mengusir kelaparan, menyingkirkan kesulitan, dan membayarkan hutangnya. Sewajarnya lah kita bertanya, manfaat apa yang diambil oleh sesama manusia karena keberadaan kita? Apa manfaat keberadaan kita dalam keluarga? Apa manfaat keberadaan kita dalam lingkungan bertetangga? Apa manfaat kehadiran kita di masjid? Apa manfaat kehadiran kita di tempat kerja kita masing-masing? Baik itu di kantor, di sekolah, di pasar, dan di tempat-tempat yang lainnya. Marilah kita renungkan bersama, adakah nilai manfaat yang telah kita berikan kepada sesama kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa Islam mendidik umatnya untuk selalu menampilkan akhlak terpuji dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama umat manusia.
Kalau memang tidak ada harta yang mungkin bisa kita ulurkan kepada sesama, cukuplah kita berkata yang baik-baik, dan itu adalah hal yang paling manfaat yang sekecil-kecilnya. Mungkin di antara kita telah banyak bertafakkur dalam keheningan malam, bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasibnya. Mungkin pula ada di antara kita yang telah biasa melaksanakan puasa sebagaimana puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi sesama umat manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita upayakan agar kita selalu mengisi hidup kita penuh dengan ibadah sepanjang hari. Kita isi dengan ibadah. Segala usaha, bisnis, aktivitas kita diisi dengan ibadah. Apapun pekerjaan kita, isilah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar segala kegiatan kita berbobot ibadah, hendaklah ketika kita berangkat bekerja, memulai aktivitas kita, niatkan selalu dalam qalbu bahwa kita bertugas melakukan kewajiban mencari nafkah untuk anak istri dan keluarga kita yang hukumnya wajib. Mulailah segala sesuatunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hidup seharian kita akan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ashkuruh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma anfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah,
الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha
Assalamualaikum